Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali materi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada guna dan manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum saya menjelaskan materi ini, perkenalkan terlebih dahulu. Ini data pribadi saya. Nama saya Muhammad Mansur. Ini alamat saya, Dusun Morong Santren, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Ini nomor telepon saya, ya. Sekaligus ini nomor telepon yang ada WA-nya. Nanti kalau ada materi yang kurang dipahami bisa ditanyakan di nomor ini, ya. Saya berharap apa yang saya jelaskan nanti betul-betul kalian bisa memahaminya. Saya kira cukup untuk pengenalan saya ini. Mungkin bisa lain waktu kita lanjutkan bila mana ada yang ditanyakan lagi terkait masalah data pribadi saya. Anak-anak, pada pertemuan hari ini adalah kita membahas peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Di dalam materi ini kita akan membahas yang pertama sistem peribadatan bangsa Quraisy, yang kedua keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Yang perlu saya tekankan hari ini, kita hanya fokus kepada materi ini saja untuk hari ini, yaitu sistem peribadatan bangsa Quraisy. Langsung saja kita ke TKP. Sistem peribadatan bangsa Quraisy, ya. Sebelum bangsa Arab Quraisy menyembah berhala itu, ya, bangsa Arab Quraisy itu sudah punya keyakinan. Keyakinan kepada ajaran siapa? Yaitu keajaran Nabi Ibrahim dan Ismail. Intinya itu, ya, menyembah berhala yang dilakukan oleh Arab Quraisy atau bangsa Arab Quraisy itu setelah mereka punya keyakinan terhadap ajarannya Nabi Ibrahim dan Ismail. Kawitane ono ajaran itu bahasa sederhananya, kait awal adanya ajaran itu ya Nabi Ibrahim dan Ismail. Apa agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ismail? Yaitu agama Hanifiyah atau Hanif, yang artinya adalah benar dan lurus. Jadi ajaran terkait ketauhidan itu ada di zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya. Baru kemudian mereka melenceng terus kemudian menyembah berhala. Kenapa kok mereka bisa menyembah berhala? Penyebab mereka bisa menyembah berhala salah satunya adalah karena pergaulan. Loh iya, pergaulan itu mampu mempengaruhi mereka, iya. Pergaulan dengan bangsa lain mempengaruhi kepercayaan mereka. Jadi penyebab mereka melenceng dari ajarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah karena salah satunya pergaulan, ya. Makanya pada kesempatan hari ini di materi ini saya pesan kepada kalian semua, ketika bergaul ya hati-hati, ya.
ya, tidak perlu membenci, hati-hati saja. Kenapa? Karena pergaulan itu memberikan dampak besar bagi diri sampean atau diri kalian maupun orang lain. Kalian bisa jadi baik itu karena pergaulan. Sebaliknya, kalian bisa jadi buruk itu juga karena pergaulan. Maka harus hati-hati hari ini, ya. Lebih-lebih di zaman ini, di zaman teknologi yang sudah semakin maju, kita bisa mengetahui banyak teman, ya. Kita bisa tahu tempat yang jauh itu loh, bisa kita tahu hari ini, ya. Kita bisa berkenalan dimanapun, ya. Nah, tapi hari ini itu harus hati-hati, ya. Tidak perlu membenci. Jadi ketika sampean tahu ada orang yang buruk, nggak perlu dibenci, tapi hati-hati, ya. Sekali lagi, dampaknya pergaulan itu luar biasa. Kalian bisa jadi baik itu karena pergaulan kalian. Kalian bisa jadi buruk itu karena pergaulan kalian. Termasuk dari ajaran Nabi Ibrahim berpindah menjadi menyembah berhala ini karena lantaran pergaulan. Ya, pergaulan yang dilakukan oleh bangsa Arab, ya, mempengaruhi kepercayaan mereka. Ya, seiring dengan waktu berjalan, ajaran tersebut mengalami perubahan. Tidak hanya sekedar perubahan, ditambahi, ya. Wis berubah, ditambahi, dikurangi. Ya. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi penyembah berhala. Siapa yang melakukan? Ya mereka, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi kita harus hati-hati kepada teman. Ketika bergaul itu harus hati-hati. Ya. Sekali lagi, bangsa Arab Quraisy itu sebelum menyembah berhala, mereka itu sebenarnya sudah mengetahui, ya. Bukan sekedar mengetahui, meyakini, ya. Karena berbeda mengetahui dan meyakini. Tahu saja itu belum tentu yakin, tapi kalau yakin sudah pasti tahu, gitu loh, ya. Siapakah yang membawa ajaran bangsa Arab menjadi penyembah berhala? Yaitu Amr bin Lu'ay. Dan pada zaman inilah disebut dengan zaman jahiliyah. Kenapa kok disebut zaman jahiliyah? Ya, yaitu zaman kebodohan. Kenapa disebut zaman kebodohan? Karena salah satu indikasi diartikan bodoh itu yaitu orang Arab Quraisy itu banyak menyembah berhala. Patung-patung yang mereka buat sendiri dari batu, kayu, dan logam. Sesuatu yang dia sembah itu loh, sesuatu yang mereka buat sendiri. Itulah salah satu kebodohan. Digawe-gawe dewe, ya, kemudian disembah. Kita nggak ngomong masalah nyembah, ya. Kalau nyembah itu luar biasa berarti. Kita hormat saja. Kita hormat kepada orang, ya, menghormati seseorang. Itu pasti orang yang kita hormati punya kelebihan, ya. Awake dhewe menghormati seseorang itu pasti mereka punya kelebihan. Gak mungkin kita menghormati seseorang tapi orang tersebut tidak punya kelebihan. Apalagi ini babnya adalah menyembah. Lah kalau yang disembah itu buatannya sendiri, mana letak keistimewaannya? Ya. Ya, jadi zaman jahiliyah itu ya ini salah satunya adalah orang Arab Quraisy menyembah berhala dari sesuatu yang mereka buat sendiri. Awake dhewe sing gawe, awake dhewe hormat. Nah, kalau diruntut secara akal kan tidak masuk akal. Yang kita sembah itu adalah sesuatu yang luar biasa.
Ya, kalau biasa-biasa saja nggak perlu kita sembah. Zaman jahiliyah selain itu ya, ketika pada waktu itu ada seseorang yang melahirkan anak perempuan, itu merupakan hari ini adanya Islam luar biasa. Anak perempuan atau kaum perempuan sekarang dihormati lebih tinggi bahkan daripada seorang laki-laki. Bahkan surganya Allah itu terletak kepada orang tua. Siapakah itu? Ya itu. Makanya beruntung sekali kaum perempuan hari ini di masa agama Islam. Orang perempuan dihormati betul, ya. Menurut Ibnu Khalbi, salah satu penyebab mereka menyembah berhala yaitu, ini pendapat ya, barang siapa yang meninggalkan kota Mekah harus membawa batu yang diambil dari batu-batu yang ada di tanah haram, ya. Kenapa kok harus seperti itu? Untuk memperlihatkan cinta mereka terhadap kota Mekah. Jadi karena cintanya kepada kota Mekah, maka mereka diharuskan untuk membawa batu-batu yang berada di tanah haram. Gitu. Ya, cinta ya cinta, tapi ya harus kita pikirkan dulu apakah itu baik atau tidak. Sangat mencintai itu boleh, tapi juga harus hati-hati, gitu loh, ya. Akhirnya apa? Terus berkembang dan berkembang, ya. Karena setiap orang yang mau meninggalkan kota Mekah harus membawa batu. Akhirnya setiap tempat persinggahan diletakkanlah yang namanya batu. Karena itu terus berlangsung, terus berlanjut, ya. Akhirnya dia menyukainya. Sesuatu yang enggak dia sukai kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi suka, ya. Apa ae nek dilakoni bendino akhirnya dadi lan senenge, ya. Itu kalau kita ibaratkan seperti layaknya rokok itu kan sesuatu yang enggak enak, pahit bahkan, ya. Tapi kalau sudah dilakukan berulang-ulang, pahitnya itu menjadi enak. Kopi saja sama, kopi itu kan pahit, tapi kalau terus menerus digunakan, ya, diminum, ya, akhirnya jadilah enaknya. Sama dengan orang-orang Arab Quraisy dulu, dia melakukan itu terus menerus, akhirnya apa? Akhirnya dia suka, ya, dan akhirnya dia juga malah meyakini, padahal itu sesuatu yang salah, ya. Karena sudah semakin gencar, akhirnya Amr bin Lu'ay meletakkan beberapa patung berhala besar, ya. Salah satunya adalah adanya Hubal, ya. Kemudian yang ditempatkan di sisi Ka'bah, Uzza ditempatkan di Hijaz, ya. Kemudian Lata di Taif, ya. Al-Uzza ditempatkan di Hijaz, ya. Akhirnya semakin berkembang, ya. Akhirnya masyarakat kemudian menyembah berhala, ya. Padahal itu sesuatu yang keluar dari ajarannya Nabi Ibrahim dan Ismail. Selain itu, beberapa bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab, ya. Pemujaan yang dilakukan bangsa Arab sebelum Islam, ya, banyak sekali, ya, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam ataupun ajarannya Nabi Ibrahim dan Ismail. Salah satunya adalah mereka menyembah malaikat. Malaikat itu kalau di Islam itu kan utusan Allah, ya. Itu pun dianggap putra dan putri Tuhan. Ini sudah keluar. Menyembah jin, ruh, ya, dan hantu. Karena apa? Jin, ruh, dan hantu itu dianggap sesuatu yang terhormat, ya. Bahkan diagung-agungkan, ya. Salah satu jin yang terkenal adalah yang namanya Darahim.
Mereka kadang-kadang bahkan rela mengorbankan hewan ternaknya sebagai penghormatan kepada jin tersebut. Agar apa? Ya agar dia terhindar dari bahaya. Kemudian ya menyembah bintang-bintang ya. Menyembah bintang-bintang ya yang dianggap mampu mengatur bumi, menyembah berhala ya, arca-arca banyak ya. Terus kemudian ada agama Yahudi, Nasrani, Kristen ya, yaitu yang abad ke-14. Ini adalah bentuk-bentuk pemujaan di era zaman sebelum Islam, yang intinya adalah keluar jauh dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Arab Quraisy juga banyak yang percaya kepada tahayul ya. Salah satunya adalah di dalam setiap perut orang itu ada ular ya. Dan dia berpikirnya di dalam perut manusia itu ada ular. Sehingga perasaan lapar timbul karena ular menggigit usus manusia. Itu kepercayaan orang-orang Arab ya. Yang kedua, mereka biasa mengenakan cincin ya. Kenapa kok mereka mengenakan cincin? Karena cincin itu dianggap sebagai sesuatu yang mampu menambah kekuatan. Berarti nek gawe cincin itu tambah kuat. Yang ketiga, bila mereka mengharapkan turun hujan, mereka mengikatkan rumput ya. Ya, rumputnya diikatkan di ya leher kambing ya. Itu ya. Rumputnya diikatkan pada ekor kambing. Itu adalah ya sedikit terkait pembahasan kita peradaban Arab Quraisy sebelum Islam. Nah, sebelum saya akhiri, saya pesan pada anak-anak, tolong dipelajari betul-betul materi hari ini. Apa yang kurang paham bisa ditanyakan, ya, bisa lewat WA saya tadi yang sudah saya sebutkan di awal, atau yang lainnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.